semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Saat pertama kali ke Omega, aku bertemu dengan orang-orang yang ada di Omega. Itu menjadi kenangan yang terindah saat pertama kali menginjak ke Omega. Yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya pernah mengikuti LPK di lain lembaga, kemudian saya gagal. Jadi saya memiliki cita-cita yang lebih tinggi di Omega, Sar. Yang pertama kali saya ingat ketika datang ke Omega, itu saat saya di stasiun, saya dijemput oleh Mbak Rani. Dan awalnya saya ngira tuh Mbak Rani tuh orangnya judes, ternyata dia tuh asik dan akhirnya kita ngobrol tuh di situ. Akhirnya kita bertukar cerita, sudah saling berkenalan sampai sekarang. Tentu saja kenangan yang sangat tidak terlupakan bagi saya itu bertemu dengan teman-teman baru, di mana teman-teman yang sangat baik, sangat menghargai saya dan membimbing saya, karena saya dulunya sangat bisa dibilang introvert. Jadi sekarang saya lebih percaya. Hal yang pertama kali nggak pernah dilupakan itu waktu pertama kali bisa belajar bikin kopi. Jadi emang sebelumnya cuma suka kopi ya, dari kopi warung atau kopi kafe-kafe, yang belum pernah sama sekali melihat apa itu kopi, cara buatnya, bahkan alatnya itu nggak pernah melihat. Tapi di sini benar-benar dari belajar dari nol, bahkan dari sejarah, dari historinya setiap alat-alat dari kopinya, bahkan ya kayak ini kayak ngulang masa sekolah lagi gitu. Lalu punya instruktur yang baik, dan sebenarnya kalau tegas pun iya tegas, tapi itu tegas untuk kita gitu, biar kita terus bisa berkembang. Ya pokoknya happy sih. Ya pas pertama masuk, terus itu juga pas banget tanggal ulang tahun saya. Dan itu juga pertama kali dirayain sama teman-teman, kecuali keluarga gitu. Ya itu yang membuat kenangan aku sejujurnya yang nggak bisa lupa gitu, Bro. Ketika pertama kali aku kesini, aku merasa diriku tuh tertinggal dengan yang lain. Tapi dengan adanya hal itu tuh memotivasi aku untuk naik lagi, berkembang terus. Let's say mereka belajar sekali, aku akan 2 kali, aku akan lebih dari dia. Aku memotivasi diriku untuk seperti itu, Sir. Momen paling berkenang saat itu adalah kakaknya Safira yang bernama Mas Afif mengkasih tahu saya bahwa di Omega banyak sekali ilmu yang akan didapat dan akan terus bisa diterapkan dari muda hingga sampai tua nantinya. Pertama kali bertemu teman-teman saya di sini, saya langsung disambut dengan teman-teman saya, saling ngobrol satu sama lain, menemukan teman baru di sini, menambah pengalaman saya di bidang barista ini yang sebelumnya
saya akan kerja di kapal, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk keluarga. Syukur-syukur bisa memberangkatkan haji kedua orang tua, memberikan kehidupan yang layak yang belum pernah saya berikan. Impian saya kedepannya ingin bekerja di kapal pesiar. Impian saya ingin ke kapal pesiar atau ke hotel di darat. Impian saya ingin bekerja di hotel darat di luar negeri, Pak. Impian saya ingin kerja di hotel, Sir. Saya bermimpi ingin bekerja di kapal pesiar karena saya ingin membagian kedua orang tua saya dengan usaha saya saat ini. Ingin melanjutkan atau mendalami itulah sebagai barista di kapal pesiar. Dan selanjutnya saya ingin sekali jadi front office di hotel. Impian saya yang paling utama itu membanggakan orang tua, lalu bisa bekerja sesuai sama yang udah saya pelajari di sini. Kerja di hotel, terus di situ lanjut ke kapal gitu. Ingin membahagiakan mereka semua, dan juga ingin sukses di masa depan. Saya ingin menyalurkan semua ilmu-ilmu saya yang sudah saya dapat, dan saya berharap dan ingin bahwa ilmu saya bisa digunakan oleh orang lain. Jadi goals aku itu ingin membahagiakan kedua orang tuaku, especially karena mereka emang yang udah ngerawat aku sampai saat ini, udah ngedidik aku sampai segini, punya sifat seperti ini. Dan aku ingat kata orang tuaku, ayahku, jadilah orang baik tanpa ngerasa diri kita itu baik. Terutama saya pengen kerja, saya pengen bahagiakan orang tua, karena berbagai hal yang saya coba, yang saya lalui, saya rasa semuanya itu gagal. Dan saya sampai sekarang, dari kemarin belum menemukan jati diri saya, belum menemukan diri saya sendiri. Dan insya Allah kalau mau ada rezeki, saya pengen bikin coffee shop sendiri. Bantuan dari teman-teman saya yang memang benar-benar mensupport, mereka yang selalu ada ketika saya kekurangan uang atau kelaparan atau kesusahan, baik dalam belajar pun teman-teman yang lebih senior ataupun yang seangkatan itu selalu memberikan dukungan, Sir. Teman-teman sih, Sir. Kebersamaan, Sir. Kenangan bercanda bersama, bermain bersama, belajar bersama, dan semuanya yang dilakukan di sini. Karena semuanya baik-baik, asik orangnya. Orang-orangnya sih random. It's like Mas Berto dengan sifatnya yang seperti itu, Mr. Ong dengan sifatnya yang seperti ini, jadi beragam macam-macam, mempunyai sifat dan karakteristik sendiri. Dan kita juga harus cepat improve-nya dengan ya lingkungan seperti ini. Ya mungkin ya berbeda dengan di rumah pastinya, tapi harus terus improve ya. Jujur sih, Sir, kayak lebih kayak pendekatan kayak keluarga kedua gitu. Juga bisa punya pengalaman lebih baru, lebih banyak gitu. Ya masak bareng gitu, terus cerita bareng, kadang duduk di depan gitu, gitu. Terus belajar bareng gitu. Ya, itu teman-teman di sini semuanya seru, asik, terus pembelajarannya juga mudah dipahami, lalu instrukturnya baik-baik, temannya ya pokoknya seru gitu. Hal yang gak bisa saya lupakan mungkin waktu kebersamaannya,
pas karena walaupun di sini bukan di waktu belajar atau udah pada pulang, kita tuh sering ngumpul di sini Sar untuk kayak bahas bahas ujian yang akan dilewatin atau ya untuk ngobrol sehari-hari juga bisa. Jadi itu kayak bisa berbagi cerita tuh, itu seneng banget lah. Jadi kayak susah banget buat dilupain. Saya memiliki teman-teman yang asik dan sering membantu saya saat saya tidak bisa, sering mengajari saya saat saya juga tidak bisa. Banyak perbedaan culture, perbedaan kebiasaan mereka yang menjadikan saya tahu bahwa masih banyak orang lagi di luar sana yang memiliki culture dan habit yang berbeda, dan tentunya kebersamaan yang solid dari awal hingga akhir yang tadinya belum kenal dan bisa kenal dengan hangat dan sampai saat ini seperti saudara adik sendiri bahkan. Yang pertama mungkin dari pertemanan yang solid yang bisa untuk menambah wawasan saya di kehidupan saya. Ya, terima kasih juga untuk Mr. Eko, Mr. Tegar, Mr. Calvin yang sudah mengajari saya dari nol hingga sekarang. Terima kasih banyak juga Omega. Karena dari dulu sampai sekarang saya tahu betul ibu saya itu yang selalu mensupport saya apapun keadaannya, dan apapun yang saya lakukan beliau selalu bangga menyebutkan bahwa Alvin itu anak ibu gitu. Yang pertama udah pasti para instruktur, kedua ya teman-teman serta Para instruktur, karena mereka membimbing saya dari awal. Paling berjasa ya terutama guru ya, seperti Pak Tegar, Mr. Calvin, Mr. Popol, ya especially Pak Eko. Entah mengapa mungkin orang memikir Pak Eko itu galak atau apa, tapi aku ngerasa di mata Pak Eko itu tersimpan ketulusan gitu. Aku ngerasa seperti itu, kayak alumni yang ingin berpisah untuk naik kapal, pasti Pak Eko itu nangis, kayak bangga pada murid-muridnya. Banyak hal di sini. Ada Sir Tegar, Sir Calvin sama Sir Eko, dan ada Miss Pepi dan Miss Rani. Itu semua mengajari saya di sini dari sikap, sopan santun, dan gimana sih mengajari kopi tersebut. Oke. Yang pertama, orang yang paling berjasa di dalam hidup saya tentu ibu saya. Kedua, yang mengkasih tahu saya dan memberikan ilmu yaitu Mas Afif atau Mas Bao, dan para instruktur khususnya semuanya lah, dan para teman-teman yang di sini, dan especially Pak Eko sih yang setiap harinya mengasih tahu ilmu-ilmu yang belum saya ketahui yang bermanfaat bagi saya. Yang paling berjasa yang pastinya yang paling utama itu instruktur yang udah ngasih bimbingan, terus ada Mr. Eko yang udah berusaha buat kita di sini ikut program PKK, ada Mr. Tegar selaku pembina PKK, Mr. Calvin sebagai instruktur yang suka
yang udah ngasih bimbingan di sini, ngasih materi, terus teman-teman juga yang udah saling support. Ada Alvin sendiri yang sekamar sama aku di mes. Itu ya dia by the sifat lah, lebih ke kayak dia tuh apa-apa kalau emang aku lagi nggak bisa, dia bisa kayak bantu lah apa segala macam dalam kondisi kayak misal aku lagi duitnya lagi nggak ada nih, kayak dia pinjemin atau apa segala macam. Instruktur yang paling sering mengajarkan Calvin dan juga Pak Eko. Dan karena Pak Eko kita tumbuh jadi manusia yang kuat dan juga mentalnya memang harus kuat kalau di dunia kerja. Ya, terutama ya dari Mister Eko sama Pak Tegar, walaupun kayak Pak Eko ngajarnya lebih ditekan gitu, tapi kan itu juga mempengaruhi saya biar lebih cepat gitu, kuat dalam belajarnya gitu. Juga pas saat belajar sama Pak Tegar itu kayak lebih mudah, lebih masuk ke otak gitu. Secara belajarnya kayak pelan-pelan jadi lebih mudah gitu sih. Untuk orang yang paling berjasa sebenarnya semuanya, karena ketika saya tidak bisa, yang mengajari kan semuanya. Saya di sini diajarin dari 0 sampai akhirnya bisa. Semua guru-guru di sini sir, karena membimbing dengan baik dan mengajari dengan tulus. Kalau dari guru saya di sini ada Mr. Calvin yang sudah mengajari saya benar-benar dari nol. Saya nggak tahu apapun tentang kopi, tentang barista dan lain-lainnya. Mr. Calvin, saya mau berterima kasih pada Mr. Calvin yang sudah sukarela mengasih tahu saya, memberi saya arahan. Untuk teman terbaik bagi saya itu Mister Alvin. Teman terbaik tentunya Dennis. Faza, Hong, Li. Tidak ada teman terbaik, semua adalah teman terbaik saya sir. Untuk teman terbaik saya di sini tuh ada Syifa. Mas Alvin, Saya anggap semuanya di sini baik dan terbaik, the best pokoknya Pak. Ada Lina, kembali gitu. Tetap Alvin lah Sir, kalau teman ya. Mas Dimas sih sir. Ya nggak tahu kenapa dia kayak ngerangkul banget gitu. Erlina sama Siva. Ya, Gempi gitu. Terima kasih buat semuanya sudah mengajari saya. Terima kasih buat semua teman-teman saya karena telah menemani saya dari siang tidak tahu apa-apa hingga bisa mengetahui tentang semua itu. Supaya mereka bisa sukses. Semoga sukses kita. Mengucapkan banyak terima kasih tentunya dan memberikan dukungan kepada teman-teman, karena kita pastinya menuju jenjang yang selanjutnya dan perjalanan hidup. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berteman dan menerima semua baik buruk saya sir. Terima kasih untuk kepada teman-temanku karena sudah membimbing aku kalau misalnya aku itu kurang tepat atau salah. Terima kasih teman-teman sudah menerima saya di Omega, dan terima kasih juga guru-guru Omega menerima saya di sini, baik saya kekurangan saya atau kelebihan saya di sini. Saya mohon maaf. Yang ingin saya katakan kepada mereka, semoga nanti kalau sukses bisa kumpul bareng lagi dan tidak lupa sama saya. Baik. Ya thank you untuk pengalamannya,
thank you untuk ilmunya. Ya, good luck lah buat semua. Makasih banyak karena udah mau bisa kenalan sama saya, udah bisa bisa belajar bareng. Pokoknya ngelaluin selama 1 bulan ini bareng-bareng, kayak dibimbing juga, dikasih saran, dikasih motivasi juga. Pokoknya makasih banyak. Aku pastinya akan bilang banyak-banyak terima kasih udah menemani aku di sini, ngebimbing aku dari nol sampai mungkin udah bisa basic bahasa Inggris dan masak dan lain-lain segala macam. I just wanna say thanks untuk mereka semua. Pertama, beribu-ribu maaf yang mungkin banyak menganggap saya seperti inilah itulah, dan terima kasih kepada instruktur di sini seperti Pak Eko, Pak Tegar, Pak Kelvin, dan Miss Pepi dan Miss Rani yang merangkul saya, menasehati saya, mengkasih tahu ilmu knowledge baru baik maupun dari barista dan ilmu hospitality. Mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang ada di sini. Kita memulainya dari nol, dari belajar bareng-bareng sampai kita bisa. Kita sama-sama saling support, saling kasih tahu hal apa yang nggak bisa atau hal apa yang kita kurang tahu dalam materi tersebut. Itu kita saling membantu, kita belajar bareng-bareng, praktik bareng-bareng. Terus untuk instruktur, terima kasih banyak Pak. Mungkin kalau saya nggak datang ke Omega, saya nggak akan tahu kayak sekedar basic untuk kopi atau membuat kopi, terus hal-hal lain kayak di kehidupan lain. Saya mohon maaf juga untuk teman-teman saya yang ada di sini kalau mungkin aku di sini banyak salahnya. Teman-teman yang kami banggakan, hari ini bukan hanya tentang graduation, tetapi tentang sebuah perjalanan yang telah kalian lalui dengan penuh perjuangan, tawa, air mata, dan pembelajaran. Rasanya baru kemarin kalian datang dengan berbagai keraguan dan harapan. Lalu hari ini kalian berdiri di hadapan kami sebagai pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi dunia kerja. Sebagai instruktur, kami tidak hanya mengajarkan keterampilan dan pengetahuan. Kami menyaksikan bagaimana ketika tumbuh, kalian belajar dari kesalahan, bangkit dari kegagalan, dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Itu adalah kebanggaan bagi kami. Setelah hari ini, jalan kita mungkin akan berbeda. Kalian akan melangkah menuju dunia kerja, melanjutkan pendidikan, atau mengejar impian masing-masing. Namun, percayalah, setiap langkah yang kalian ambil akan selalu membawa sebagai dari kenangan yang pernah kita banggakan bersama. Jika suatu hari nanti kalian merasa lelah, ingatlah bahwa kalian pernah melewati masa-masa sulit dan berhasil sampai di titik ini. Jika suatu hari kalian meraih kesuksesan, jangan lupa untuk tetap rendah hati dan terus belajar.
Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Terima kasih atas setiap senyuman, cerita, dan kenangan yang telah kalian berikan. Kalian mungkin akan melupakan sebagian pelajaran yang kami ajarkan. Tetapi kami berharap kalian tidak pernah melupakan nilai-nilai kehidupan yang telah kita pelajari bersama. Selamat atas graduation kalian. Pergilah mengejar mimpi setinggi mungkin. Dan ketika suatu hari nanti kalian menoleh ke belakang, semoga kalian tersenyum dan bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam hangat, instruktur yang selalu mendoakan langkah kalian.